Amanda, Ardan, Asya, Bayu, Berlin, Dwi, Eriska, Farah, Febri, Julfa, Karina, Kaila, Lula, Muhammad Rafki, Daifullah, Dimas, Zidan, ada Zidan? Mana? Zidan. Nabila, Nadia, Natasha, Tasya, Raditya, Rafka, Rita, Risti, Satya, Selvi, Talita, Yabda. Oke. Hari ini kita akan membahas temanya itu ya, temanya konsep berpikir komputasional dan pengelolaan data. Nanti kita akan mengelola data dari yang ada di sekolah ini. Nah, sebelum masuk, ini ada tujuan pembelajaran yang data yang relevan untuk suatu permasalahan. Jadi masalah yang ada di sekolah nanti kita identifikasi, tapi masalahnya berdasarkan data. Datanya fakta ya, karena dia mintanya relevan. Terus yang kedua kita akan menghitung dan mengolah data dan menggunakan metode manual atau yang bisa kita gunakan di komputer. Yang ketiga, nanti kita menyusun data secara struktur dan menerapkan berpikir komputasional. Untuk berpikir komputasional nanti ada 4 polanya. Yang pertama ada dekomposisi, terus ada pola, ada abstraksi sama algoritma. Yang terakhir, diharapkan kalian bisa menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik atau diagram. Jadi nanti kalau datanya udah kita olah, kita udah tahu, baru kita terakhir bentuk tabel dan grafiknya. Nah itu tujuannya. Oke, di sini ibu kasih contoh studi kasusnya. Terlihat gak? Ini ada absensi karyawan PT Maju Jaya. Ini kalau misalnya dari contoh absensi ini, kira-kira kalian dapat informasi apa aja? Yang ada di tabelnya dulu deh. Yang ada di tabel itu apa aja? Pertama, kita tahu Bu Dina. nama Bu,
Memonya penuh. Oke, selanjutnya kita akan bahas contoh studi kasusnya. Ini baru contoh ya. Ibu kasih satu contoh. Di sini ada tabel dari absensi karyawan PT Maju Jaya. Nah, informasi apa aja sih yang bisa kita dapat di sini? Nah, yang pertama jelas kita dapat informasi nama-nama orang yang kerja di PT Maju Jaya itu siapa aja. Terus yang kedua ini ada tabel jabatan, jabatannya apa. Nah, untuk yang angka-angka ini adalah tanggal per bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Dan yang merahnya adalah keterangan tanggal merah atau hari liburnya. Terus selanjutnya kita dapat informasi keterangan. Nah, ini nanti keterangan yang ini kita bisa gunakan rumusnya yang ada di Excel. Seperti misal kalau kita hitung manual kan bisa ya kalau hanya sebulan, tapi kalau mungkin 2 bulan 3 bulan kan kita harus pakai Excel mau tidak mau. Misalnya kayak hadirnya dalam sebulan, yang namanya Adi berapa. Nanti kalau misalnya kita hitung manual bisa, berarti tinggal kita hitung secara komputernya bagaimana. Terus kayak izinnya dia berapa, cutinya ada atau tidak, sakitnya dan apanya. Nanti kita akan bahas seperti itu. Kira-kira selanjutnya ada yang mau tanyakan? Nah, ini salah satu contohnya ya. Contoh lain itu selain kehadiran, mungkin kalian bisa nilai ulangan. Itu bisa dijadikan contoh. Nanti yang diambil atau yang dicari adalah nilai yang terbesarnya siapa, yang kecilnya siapa, terus mata pelajaran apa yang paling tinggi, kayak gitu. Itu kalau mata pelajaran. Nah, lanjut. Kalau tadi adalah contohnya, sekarang ibu kenalin dulu sama konsepnya. Konsepnya itu ada 5. Yang pertama dekomposisi. Ini dia langkah paling awal kita dalam tahap mengumpulkan data. Misalnya data apa sih yang mau kita kumpulin di sekolah ini? Gitu. Kira-kira kalau kita lihat dari sekolah ini, data apa yang mungkin secara fakta bisa kita ambil gitu. Kan kalau bisa tadi ibu contohkan absen. Nah, kenapa? Karena secara fakta kan wali kelas selalu absen kan per bulan. Nah, ini bisa jadi langkah awal. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola itu apa? Pengenalan pola itu nanti adanya kalau yang di studi kasus ya. Ini adalah namanya pola-polanya, dimulai dari nama, jabatan, terus ada tanggalnya, ada keterangannya, itu namanya pola. Gitu. Terus yang ketiga, kita ada yang namanya abstrak. Abstraksi itu apa? Kita ambil yang penting. Yang nggak penting nggak usah. Kayak tadi di contoh yang studi kasusnya. Kalau kita lihat yang nggak pentingnya di mana? Kalau di dalam tabel ini yang nggak pentingnya itu ya, atau yang kita tidak lihat dulu adalah di bagian jabatannya. Karena di sini kita harus mencari hadirnya aja, hadirnya berapa, izinnya berapa, cutinya berapa. Nah, maksudnya itu ya. Terus kayak penomoran mungkin bisa kita abaikan juga. Itu yang namanya abstraksi. Terus algoritma. Yang dimaksud algoritma itu nanti kita cara menghitungnya, menghitung secara di komputernya pakai rumus-rumus yang ada. Terus yang terakhir, penguatan. Penguatan itu maksudnya apa? Nanti kita keluarkan data itu pakai bentuk tabel atau mungkin diagram, misalnya diagram data. Nah, itu yang namanya penguatan. Nanti kamu simpulkan juga jadi intinya apa. Nah, itu untuk konsepnya. Oke, sekarang kita masuk ke pengertiannya dulu nih. Kalau secara pengertian yang ada di dalam buku, berpikir komputasional itu adalah metode berpikir
Jadi polanya itu sesuai sama yang ada di komputer kalian dulu. Nanti ibu cek satu-satu polanya sudah benar atau belum. Itu yang dimaksud hipotesis. Nah, coba cari yang dua itu dulu. Nanti baru ibu kasih tahu lanjutnya. Ayo silakan dicari. Dulu ya. Sak sonon sak. Tugasnya mau ditulisin aja gak yang lain. Nanti dulu balik lagi. Kalau ini kan daftar dari mahasiswa, misalnya nilai, mata pelajaran, ada bilnya, itu boleh itu. Itu nomor, kalau enggak tulisin aja daftar nilai ulangan harian, terus nomor sama nanti di akhirnya kamu tulis di sini kalau di bawah rata-rata. Nah, ini kamu tulis rata-ratanya berapa. Banyak apa-apa. Ya itu ibu yang sekarang bikin sekarang. Maksudnya nanti tugasnya dulu. Udah paham belum nih semuanya? Jelek kuy. Anjay. Nah. Kalau satu 8. Iya 8. Ibu.
tidak hadir di minggu pertama. Nah, itu bisa jadi masalah. Terus hipotesisnya kalian lihat polanya yang udah kalian buat nih, nanti ibu lihat. Misalnya polanya benar atau salah. Pola itu maksudnya tabelnya terikut gak? Misalnya dari yang awalnya itu ada nomor, terus ada nama, terus ada kelas. Nah, itu namanya pola. Terus yang ketiga, kalian kumpulin datanya. Kalau ini kan datanya mentah. Nah, nanti kalian datanya di Excel itu mentah aja, jangan pakai dihitung dulu. Kayak sakit, izinnya itu jangan dihitung dulu. Yang penting kalian ada datanya di Excel. Terus yang keempat, nanti kita hitung bareng-bareng datanya. Yang keempat nih, hitung data, kita hitung bareng-bareng datanya. Kalau di sini contohnya kita akan hitung jumlah kehadiran ketidakhadiran. Nanti di pertemuan berikutnya, ibu akan ajarkan dulu tentang menghitung datanya bagaimana secara Excel. Terus yang kelima, baru kita susun datanya. Susunnya nanti buat tabelnya rapi, nggak boleh ada yang kebalik-kebalik. Misalnya tabel yang paling awal, kolom yang paling awal itu harus nomor. Nanti nggak boleh ada lagi misalnya yang kolom pertama itu adalah langsung nama, itu nggak boleh. Terus habis kita susun datanya, tabelnya udah benar, semuanya udah komplit, baru kita ubah jadi grafik dan diagram. Nah, terus yang terakhir, kalian simpulkan apa yang kalian dapat. Gimana, paham? Nah, intinya seperti itu. Cuma nanti di pertemuan berikutnya ibu jelaskan dulu pakai data ibu, pakai rumusan masalah ibu, gitu ya. Jadi minggu depan kita bahas lagi, tapi ibu yang masih tahu dulu apa yang harus kita cari. Ibu contohin dulu, baru nanti kalian kalau datanya udah punya nih, data mentahnya tadi kan udah ibu kasih tahu datanya mana-mana. Nah, data yang mentah itu kalian tulis di Excel masing-masing. Nanti minggu depan kita bawa HP, jadi dari HP kita sambungin ke komputer datanya. Oke, sampai paham? Paham, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sampai di sini pertemuan kita. Selanjutnya minggu depan kita akan ketemu lagi, kita bahas masih yang ini karena belum dicontohkan. Terima kasih buat hari ini. Semoga yang kita pelajari bisa disimak bersama-sama ya.